Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat ketemu lagi dengan channel kesayangan. Berikut ini adalah 5 buah mitos yang terdengar ilmiah dan terpercaya, tapi terbukti keliru. Yang pertama, air sebagai penghantar listrik atau konduktor. Fakta atau mitos? Ayo. Bersumber dari IDN Times menyebutkan bahwasanya pernyataan tentang air yang dapat menghantarkan listrik ternyata menimbulkan perdebatan di kalangan orang awam. Faktanya, air tidak dapat menghantarkan listrik loh. Kok bisa? Berarti nggak cocok dengan pelajaran Bapak Ibu guru di sekolah dong. Memang air bukan media penghantar listrik. Yang dapat menghantarkan listrik melalui air adalah kandungan mineral di dalamnya, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Jadi unsur atau senyawa itulah yang dapat mengantarkan listrik. Dan air sebagai zat cair tidak dapat menghantarkan listrik apabila zat cair itu murni. Science ABC mencatat bahwasanya air biasa seperti air minum, air hujan, air sungai, dan lain sebagainya dapat menghantarkan listrik karena ion-ion yang terkandung di dalamnya. Sementara air murni tidak mengandung ion-ion tersebut sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi jangan salah lagi ya sobatku, yang menghantarkan listrik bukan airnya, tetapi unsur dan kandungan mineral air yang ada di dalamnya. Yang kedua, Everest, gunung yang tertinggi di bumi. Fakta atau mitos? Ternyata itu mitos ya sobat, alias tidak tepat. Gunung Mauna Kea yang terletak di Hawaii lah gunung tertinggi di bumi. Demikian ditulis dalam Life Science. Everest memang gunung tertinggi jika diukur dari atas permukaan air laut, karena memang kaki gunungnya berada di atas permukaan air laut. Gunung Everest memiliki ketinggian 8.850 meter dan terletak di perbatasan Nepal dan Tibet. Gunung ini memang sangat terkenal hingga banyak orang terlena dengan mitosnya. Sementara gunung yang tertinggi di dunia yang benar-benar tertinggi adalah Mauna Kea, sebuah gunung berapi kuno yang ada di Hawaii. Mauna Kea memiliki tinggi 10.200 meter dengan kaki gunung yang terdapat di dasar laut yang dalamnya 6.000 meter. Jika hanya diukur dari atas permukaan laut, tentu Mauna Kea hanya mencapai 4.200 meter. Dalam ilmu bumi dan geologi, pengukuran sebuah gunung harus dilakukan secara total dari kaki gunungnya. Yang ketiga, cahaya matahari berwarna kuning. Fakta atau mitos? Ayo. Banyak orang beranggapan bahwasanya sinar matahari itu berwarna kuning. Anggapan ini sebenarnya tidak tepat. Pasalnya, sinar matahari bukan berwarna kuning,
melainkan putih. Matahari memiliki semua warna dalam spektrum cahaya, mulai dari gelombang panjang hingga gelombang pendeknya. Ya, anak-anak sekolah, anak-anak murid sering menghafal dengan Meiji Kuhibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jurnal sains yang ditulis dalam Stanford mencatat bahwasanya cahaya merupakan sebuah gelombang yang terdapat dalam spektrum gelombang elektromagnetik, dan cahaya matahari berwarna putih dan menjadi kekuningan karena mata kita menangkap gelombang panjang dari cahaya tersebut. Hal ini bisa terjadi karena cahaya matahari masuk menembus atmosfer bumi. Atmosfer tersebut membiaskan cahaya matahari, sedangkan cahaya yang lolos dan sampai ke mata kita akan terpancar sebagai gelombang panjang, yaitu warna orange, kuning, dan merah. Sedangkan langit akan membiaskan gelombang pendek, yaitu cahaya biru. Itulah sebabnya langit pada siang hari akan terlihat biru, sedangkan cahaya matahari akan tampak berwarna kekuningan. Oh, sudah tahu ya sobat, mana yang mitos dan mana yang fakta dalam masalah ini. Yang keempat, orang yang berkulit gelap tahan terhadap sinar UV atau ultraviolet. Fakta atau mitos? Lagi-lagi anggapan yang keliru ya sobat. Faktanya, semua orang yang memiliki pigmen kulit pasti rentan terhadap sinar UV dari matahari. Ironisnya, ada anggapan yang keliru yang menyatakan bahwasanya orang berkulit gelap nggak akan bisa kena kanker kulit. Duh. Medical New Today mencatat bahwa orang berkulit gelap bisa dan sering terkena kanker kulit. Jenis kankernya juga sama bahayanya dengan kanker kulit yang biasa diidap oleh orang yang berkulit putih. Bahkan kanker kulit yang dialami oleh kulit gelap bisa lebih fatal karena terlambat dalam penanganan. Yang kelima, semua wilayah Antartika dingin dan basah. Fakta atau mitos? Sobatku, Antartika sendiri sudah dikenal banyak orang di mana tempat tersebut adalah kawasan kutub yang sangat dingin dan basah. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, Antartika bisa dianggap sebagai sebuah kawasan tandus dengan curah hujan yang sangat sedikit. Seperti dicatat dalam Aurora Expedition yang menyebutkan bahwa wilayah Antartika sebetulnya bisa disebut sebagai gurun jika diukur dari kapasitas jumlah hujan. Dalam 30 tahun terakhir, curah hujan di wilayah kutub ini hanya tercatat 10 mm, jauh lebih kecil dari wilayah manapun di dunia ini. Bahkan salah satu tempat paling kering di dunia juga ada di Antartika. Nama wilayah kering tersebut adalah McMurdo Dry Valley, yang disebut-sebut sebagai salah satu gurun paling ekstrim di dunia. Jadi sekali lagi ya sobat, jangan lagi menyebut dan menganggap bahwasanya Antartika merupakan wilayah yang seluruhnya dingin dan basah, karena anggapan itu tidak benar.
Dan demikianlah 5 mitos yang dianggap fakta. Semoga keterangan ini bisa menjadi pedoman yang dapat merubah pengetahuan kita yang selama ini ternyata adalah mitos dan kita menganggapnya sebagai fakta ilmiah. Sekian, terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.